Hai, Assalamualaikum. Video kali ini tuh bakal lumayan panjang. Aku harap kalian gak bosen dan aku harap kalian tetap setia untuk menonton. Dan kali ini juga berbeda dengan hari-hari yang lain. Biasanya aku masak, tapi kali ini aku mau bikin konten rutinitas hari-hari aku. Ini aku awali, aku lagi potong-potong dahan buah naga. Pohon buah naga. Tuh, ada buahnya, masih kecil sih. Sementara itu, Pak suami juga lagi bantuin aku buat cuci piring. Nggak bantuin juga sih, gengs. Namanya gimana ya? Ngerjain bersama, mengerjakan pekerjaan rumah bersama. Karena ini itu kita hidup bersama, bukan tinggal bersama. Dan ini juga rumah adalah kewajiban kita untuk menjaga bersama dan merawat bersama. Jadi nggak bisa salah satu saja di antara kita yang mengerjakan. Bahkan Safiyah juga, walaupun dia masih 3 tahun, dia lebih sering bantuin orang tuanya. Jadi aku ajarkan buat apa-apa itu kita jalanin bersama supaya lebih terasa ringan. Masya Allah banget ya gengs, kalau ngerjain apa-apa bersama kayak gini tuh rasanya nggak gondok dan terasa lebih ringan aja. Dan tentunya juga lebih menyenangkan. Ini aku jemurnya di belakang karena masih pagi. Kalau kesiangan biasanya aku jemur di depan rumah, di samping rumah, karena biar cepat kering aja gengs. Dan ini juga masih ada baju-baju kering yang belum aku lempit, jadi aku lempit dulu. Sementara baju kemarin yang udah aku jemur dan udah kering, ini mau aku lempitin dulu karena kalau kelamaan gak dilipet itu nanti jadinya kusut gitu ya gengs. Nambah kerjaan lagi yang harusnya gak harus disetrika, jadi harus disetrika. Ini supaya terang dan aku hemat listrik, gak perlu tambahan lampu supaya terang. Aku buka-bukain jendelanya, lumayan juga buat sirkulasi udara. Enak banget ya gengs kalau pagi-pagi tuh buka jendela. Masya Allah, nikmat yang tidak tertandingi. Oke, kalau kayak gini kan jadi lebih terang dan rasanya itu nggak sumpek banget, penat di pikiran. Ini aku lanjut siapin air yang udah mendidih. Aku tambahin sabun agak banyakan karena ini mau aku buat nyuci pel-pelannya itu kebetulan udah berdebu banget. Kalau udah dikasih air panas kayak gini, nyucinya itu rasanya nanti buat ngepel lebih keset dan gak licin gitu gengs. Ini juga gak lupa aku sikat-sikat supaya kotorannya itu lebih terangkat semua dengan mudah. Tuh kan pasir-pasir yang menempel tuh banyak banget karena kebetulan rumahnya kita itu di samping jalan raya persis, jadi nggak mungkin kalau nggak ada debu gengs. Apalagi ruangan kita pintunya sering terbuka, jadi banyak debu masuk. Jadi nggak di luar, nggak di dalam, banyak debu. Pel-pelannya aku tiriskan dulu. Ini sementara Pak suami lagi bantuin aku mandiin Safiyah. Kemudian beliau lanjut langsung nyapu-nyapu dan di belakangnya diikutin aku langsung ngepel supaya ini cepat kelar, mumpung Safiyahnya juga lagi ayem mainan HP. Karena kalau dia lagi gak anteng itu bun, ngepel itu rasanya sulit banget, nanti dia lewat-lewat terus jadinya kan kotor lagi. Ya kalian jangan salfok sama semprotan aku itu ya bun, itu bukan kiss spray atau celing buat kaca, tapi ini memang botolnya yang aku pakai. Aku lebih suka kayak gini, semprot-semprot, jadinya itu air untuk pengharum lantainya itu nggak kebanyakan tumpahnya, nggak lengket. Kalau kayak gini kan lebih efisien dan nggak mubazir. Sambil ngepel juga sambil aku lap-lap semuanya supaya sekalian bersih, karena kalau habis nyapu itu kan debunya bisa kemana-mana. Jadi apa yang terlihat di mata sambil dielapin, kecuali kayak jendela-jendela itu kadang butuh momen khusus buat aku bersihin bun.
Nah, ini mejanya juga aku pasangin taplak dulu supaya lebih kelihatan rajin. Sebenarnya dari kemarin juga udah aku pasangin taplak, tapi buat mainan bocil-bocil dirusakin taplaknya. Jadi ini aku ganti. Lanjut, kalau udah langsung aku pel-pel. Ini bagian ruang tamu, gengs. Masih ruangan pertama, perjalanan untuk ngepel ini masih panjang, sabar ya bun. Dan ini lanjut ruangan kedua, ruangan yang sering kita gunakan buat duduk. Jadi di depan kamar. Kalau malam juga kita lebih sering santainya di situ. Kayak ngemil, nonton film juga kita kalau nggak di kamar juga di ruangan ini. Nah, itu bisa dilihat anak aku lagi mainan laptop, tapi nggak tahu kenapa malah laptopnya nggak diliatin, dianya asik sendiri. Kalau sambil ngepel kayak gini tuh kerjaan jadi kelihatan semua. Ini meja-meja berantakan juga. Rasanya risih kalau nggak diberantakin. Kok diberantakin sih bun? Dirapihin sekalian. Jadi nanti kalau udah kelar ngepel, semuanya juga rapih dan terlihat tertata. Walaupun sebenarnya rumah ini tuh susah banget buat rapi karena aku punya anak yang lagi aktif-aktifnya, gengs. Oke, lanjut. Ini kamar pertama, kamar kakaknya Mas, kakaknya suami aku. Kebetulan di rumah ini tuh ada 4 kamar, tapi yang terisi cuma 1 karena kebetulan kakak-kakaknya Mas juga sudah pada menikah dan sudah tinggal di rumahnya masing-masing. Dan mbak kakungnya Safia nungguin rumah belakang, gengs. Mbak kakungnya Safia itu lebih suka di rumah belakang karena katanya lebih adem dan lebih tenang karena di sana tuh di deket sawah, jadi nggak begitu kena hiruk pikuk keramaian jalan raya ya bun. Ya walaupun jalannya nggak begitu rame tapi tetap aja kadang kan ada suara-suara bising gitu ya gengs, dan emang lebih tenang sih kalau hidup di deket sawah gitu ya bun, jadi pikiran juga lebih plong. Oke, kamar-kamar sudah, ini lanjut ruang TV. Ruang TV ini juga jarang kita pakai karena kebetulan kita nggak begitu suka nonton TV. Dan lanjut, tadi kamar di samping ruang TV, kamar mbak kakungnya Safia nggak kita record karena ya nggak semua harus di record ya gengs. Ini lanjut, aku mau ke bagian ruang makan dan itu terakhir adalah kamar terakhir. Kamarnya mbaknya Mas juga, mbaknya suami aku juga, dan sama nggak ditempatin juga karena beliau sudah tinggal di rumahnya masing-masing. Jadi benar-benar di sini tinggal kita rawat berdua sama Mas. Aku tuh kalau kayak gini suka tiba-tiba sedih gitu, gengs. Mikirin orang tua udah siapin kamar buat anak-anaknya, dan anak-anaknya nanti akan menikah lalu tinggal dan hidup bersama dengan pasangannya masing-masing, jadi kesepian gitu. Oke guys, ini adalah ruang duduk-duduk terakhir, adalah ruang keluarga, tapi di bagian terakhir ini sebelum dapur. Dan ini kalau mbah kakungnya Safia lagi di rumah ini, pasti beliau lebih suka duduk di sini untuk santai-santai. Ini juga jadi tempat favorit buat mbak kakung dan anak-anaknya untuk sekedar berbincang-bincang atau kadang makan bersama juga. Kita lebih sering di sini karena lebih lega dan nanti kursinya bisa dipinggir-pinggirin karena kan mbak kakungnya Safia cucunya juga sudah 7, anaknya 4 beserta nanti pasangannya masing-masing gitu ya gengs. Oke, ini udah di bagian terakhir video aku kasih makan ikan dan kura-kura. Ini juga lumayan jadi rutinitas. Dan cukup sudah videonya sampai di sini ya gengs. Dah, assalamualaikum. Semoga kalian berbahagia.